Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib sampai dengan sholat isya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari kali ini. Allah masih melimpahkan begitu banyak kenikmatan untuk kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam tentunya, sehingga pada kesempatan malam hari kali ini bisa bersama-sama menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim sampai dengan waktu sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ridho dan selalu mencatat segala amal kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, seluruh umatnya, mudah-mudahan juga kepada kita semua yang berada di sini. Maka Rasulullah SAW yang berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin Bapak Ibu jamaah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari kali ini alhamdulillah saya bisa hadir di masjid ini, Masjid Al-Asri Karangsari, Samaran Serung. Baru pertama kali saya hadir di tempat ini, mudah-mudahan bisa membawakan untuk kita semuanya, karena kemarin saya dihubungi karena ustadz yang terjadwal malam hari kali ini, malam Selasa, dengan materi fikih fikih, beliau berhalangan untuk hadir. Jadi saya di sini badal dan materinya tentu saya tidak mengambil materi apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi supaya beliau tetap melanjutkan materi yang sudah biasa beliau sampaikan, yaitu fikih, saya mengambil materi tematik saja. Jadi kalau saya mengambil materi fikih dengan apa yang disampaikan oleh beliau, nanti beliau hadir kembali mau melanjutkan ulangan seperti itu. Jadi saya mengambil tema yang tematik saja pada kesempatan malam hari kali ini. Bapak Ibu hadirin yang subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari kali ini kita berada pada pertengahan bulan Muharram, masih di bulan Muharram dan kita sudah berada pada pertengahannya. Bulan Muharram ini tentunya satu bulan yang mulia bagi umat Islam, dan ini bukan bulan-bulan kalau orang mengatakan itu biasanya ada yang menganggap bulan Muharram ini bulan sial bulan sial, padahal di Islam sendiri bahwa bulan Muharram ini justru bulan yang mulia, karena satu dari 4 Ashhurul Hurum, bulan yang mulia.
bulan yang diharamkan untuk melakukan perangan. Jadi Ashhurul Hurum itu ada 4 yang satu itu adalah terpisah yaitu Rajab, kemudian yang 3 bulan lain adalah bulan-bulan yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Tentunya ini banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang seharusnya kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil manfaatnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita berada pada satu momen bulan Muharram ini, tentunya selain dari keutamaannya karena ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram tapi kita juga bisa mengambil hikmah yang lain yaitu kita sebagai umat muslim bisa mengambil hikmah, yaitu bagaimana Rasulullah SAW hijrah karena ini mengawali tahun Hijriah kita sudah memasuki tahun 1446 Hijriah. Artinya apa? Kalau kita melihat dari peristiwa hijrah saja, di mana peristiwa hijrah ini adalah menjadi satu momen di mana menjadi pembeda antara orang yang muslim dengan orang yang kafir atau orang yang munafik. Karena kalau kita bayangkan bagaimana pada zaman itu Rasul dan para sahabatnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ini luar biasa. Kalau tidak betul-betul karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orang itu akan malas atau berat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita bisa bayangkan pada zaman dahulu orang itu, para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan semua fasilitas duniawinya yang mungkin dulu dia punya rumah yang megah di Mekah, dia punya rumah yang megah. Kemudian mungkin dia punya usaha yang besar, atau mungkin dia memiliki ternak yang banyak. Tapi ketika mereka hijrah dari Allah Subhanahu wa taala tulisannya Rasulullah SAW, dia tinggalkan semuanya. Para sahabat ketika hijrah itu meninggalkan semua fasilitas dunia. Dia hanya mengambil sedikit saja yang digunakan untuk bekal. Jadi ibaratnya saya dari Mekah ke Madinah itu cukup membawa baju 3 setel misalnya. Kalau zaman sekarang itu cukup bawa 3 setel itu. Saya perlu membawa bekal sekian, ya sudah itu saja yang dibawa. Kira-kira sampai Madinah itu cukup, sampai sana habis gitulah ya. Jadi nggak mungkin orang yang punya harta banyak dibawa semuanya, mungkin ditinggalkan semuanya. Maka kalau kita membaca sejarah bagaimana kaum muslimin, para sahabat itu melakukan Fathu Mekah dahulu setelah mereka hijrah ke Madinah, membangun peradaban di sana, kembali lagi ke Mekah. Ketika Fathu Mekah itu di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW itu, mereka ingin melihat kembali dulu rumah saya yang tinggalkan seperti apa. Mereka ingin lagi melihat. Ini luar biasanya para sahabat dulu ketika menjalankan proses atau peristiwa hijrah. Nah, ini peristiwa hijrah ini menjadi satu momen atau peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Nah, disitulah kemudian kalender bagi umat Islam itu dihitung dari situ, bukan dari lahirnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak mengajarkan yang namanya mengkultuskan seseorang. Tidak diajarkan untuk mengkultuskan figur, bahkan kepada Nabi sekali. Nah, kalau di kabilah dia Masehi
kita mengenalnya Masehi. Tapi kalau kalender yang disingkat M itu saya biasanya membahasanya miladiyah. Ya, karena apa? Karena dihitung dari lahirnya Nabi Isa, maka disebut dengan Masehi atau miladiyah. Ya, ini di dalam Islam tidak seperti itu. Ya, di dalam Islam perhitungan awal kalender itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena ini jadi titik awal bangkitnya peradaban Islam berkembang. Ini di antara manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berada pada bulan Muharram ini juga ada hikmah yang lain. Ya, di mana kita sebagai kaum muslimin ya, yang di dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, ya, kita sering sekali melakukan kesalahan, kita sering sekali melakukan dosa dan maksiat, maka kita juga bisa mengambil hikmah bagaimana kita bermuhasabah. Ya, walaupun muhasabah itu bukan hanya awal tahun, akhir tahun, ya. Tapi setiap hari seharusnya kita bermuhasabah. Ya. Jadi dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Hakim ya, tidak salah di sana Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya maka yauhu ya syarrun min amsi rawarohi, maka yauhu khairun min amsi, ya, barang siapa yang hari ini lebih baik ya, daripada yang lain ya, yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Jadi kalau hari ini itu lebih baik dari kemarin, maka itu termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini itu sama, mislu amsi, sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Kenapa kok rugi? Padahal sama, kok dikatakan orang yang rugi? Rugi apa? Rugi waktu. Ya, rugi waktu, ya rugi apa? Usia kita berkurang. Ya. Kemudian maka ya yauhu ya syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini kok lebih buruk daripada hari kemarin, itu bukan lagi orang yang rugi. Kata Rasulullah SAW sebenarnya itu adalah ma'lum. Nah, kalau di maknai secara tekstual, ma'lum itu orang yang terlaknat gitu ya. Tapi biasanya dimaknai orang yang celaka. Ya, jadi pilihan satu-satunya ya yang pertama ini. Jadi kalau lebih baik daripada yang kemarin atau orang yang beruntung, kalau sama saja masih dikatakan orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu disebut sebagai orang yang celaka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain hari ini seharusnya lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang di awal mukadimah tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian melihat apa yang sudah dikerjakan pada waktu yang lalu, liwati ya, untuk hari yang akan datang, untuk besok. Ya, besok ini bisa dimaknai dua. Besok masa depan kita di dunia, ya. Kebaikan masa depan kita di dunia, atau lebih jauh lagi yaitu ghadin, yaitu akhirat, kebaikan akhirat kita. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, pesannya adalah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena Allah itu maha khabir, maha teliti bima ta'malu, dengan apa yang kita lakukan. Jadi dalam ayat ini ada beberapa pelajaran juga yang bisa kita ambil, ya, kaitannya dengan bagaimana seorang muslim itu menjalani hari-harinya, menjalani setiap pekan yang ia lalui, menjalani setiap bulan yang ia lalui, setiap tahun yang ia lalui. Maka ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa di sini ada perintah, wasiat, seruan pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, karena yang namanya takwa ini untuk sampai kepada tingkat muttaqin, ya, itu perlu proses yang panjang. Kalau kita melihat dari beberapa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, takwa ini tidak kemudian bisa dicapai dengan waktu yang singkat, karena bertahap. Pada dalam sebuah hadis, sampai kepada tingkatan yang tinggi itu melalui beberapa tingkatan. Yang pertama, dia harus berislam dulu. Islam, ya, orangnya muslim gitu ya. Cukup dia mungkin bersyahadat, ya, maka masuk Islam gitu kan. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang wajib, itu Islam, maka orangnya muslim. Ya. Kemudian menuju tingkatan yang selanjutnya mukmin, ya, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini dalam beribadah, dalam melakukan segala amalan-amalan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya di masyarakat kita ada juga orang yang kemudian beribadah tapi hanya karena umumnya gitu kan. Umumnya orang sholat, umumnya orang puasa Ramadan, malu puasa gitu kan, tanpa didasari dengan iman. Maka tingkatan yang kedua mukmin, orang yang beriman. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu muslim, orang yang ihsan. Ya, sebutkan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ini orang yang muslim. Ya. Baru tingkatan yang selanjutnya muttaqin, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah beriman, berislam, kemudian dia berusaha untuk istiqomah di dalam keimanan dan keislaman itu, maka proses selanjutnya mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu tekuna, perlu keistiqomahan. Maka kalau kita berada pada bulan Ramadan itu biasanya kan tujuannya, sering disampaikan tujuannya adalah takwa. Tapi takwa itu juga kemudian bisa instan. Nah, orang yang berpuasa dengan segala amal perbuatan, segala ibadah yang dia lakukan selama sebulan itu, belum tentu juga kemudian selesai Ramadan dia betul-betul jadi orang yang bertakwa. Itu kan tujuan akhirnya, harapannya jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau tidak, ya, ada juga orang yang tidak sampai kepada ketakwaan. Nah, jadi perlu proses yang panjang dan itu tidak dengan instan. Perlu kesabaran, perlu keistiqomahan. Maka sampai kepada tingkat takwa ini, Allah menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian insya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Ini sudah tingkatan yang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama dari ayat tersebut, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Seruan kepada orang yang beriman bukan hanya sampai kepada tingkat iman saja, tapi kepada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terkait dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah untuk bermuhasabah. Lihat masa lalumu, ya, untuk kebaikan masa depan. Baik itu untuk di dunia maupun di
di akhirat. Karena yang namanya masa lalu kita ya kadang ada yang mungkin kurang baik, ada yang sudah baik tapi kita inginnya memperbaiki atau lebih baik lagi. Jadi masa lalu yang mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu bukan hanya diratapi begitu saja, menyesal diratapi, tapi seharusnya masa lalu itu dijadikan sebagai pelajaran untuk masa depan. Ya, jadi tidak terpaku aku tahu seperti ini, tapi sampai situ saja. Nah ini kurang. Ya. Jadi ibaratnya itu kita lihat spion Pak. Lihat spion itu kalau kita pakai motor lihat spion itu, apakah kalau kita pakai motor itu cuma lihat spion terus? Gitu. Kira-kira kalau orang naik motor naik kendaraan itu lihat spion terus apa yang terjadi? Nabrak gitu ya. Tapi kita harus menatap masa depan, melihat ke depan, lihat masa lalu ya hanya sekali saja. Kita naik motor, naik mobil, yang fokus malah ke depan kan gitu. Ya, lihat ke belakang itu cuma sekali, ya supaya kita lebih selamat kan gitu. Orang kalau lihat depan terus nggak lihat spion itu juga bahaya kan gitu. Orang kalau naik motor, naik mobil nggak ada spionnya itu juga bahaya. Lihat spion terus lagi jalan maju ke depan, lihat spion itu lebih bahaya lagi. Jadi masa lalu itu bukan untuk diratapi, terpaku, kemudian tidak mau maju, tidak mau menatap masa depan yang lebih baik, tapi hanya sesekali saja. Ya. Jadi seburuk apapun masa lalu kita, apapun yang sudah kita lakukan, mungkin hal-hal yang kurang baik, kita masih punya masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kalau kita mau berubah, insya Allah itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk diri kita. Karena memang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manusia itu hidup ya, itu bukan hanya ya. Kalau seorang ulama mengatakan waktu manusia itu terbagi jadi 3 ya. Yaitu masa lalu itu sejarah yang tidak akan pernah kita kembali ke sana ya, tidak akan pernah diulangi lagi. Kemudian masa yang kita lalui sekarang, inilah waktu yang betul-betul bisa kita manfaatkan ya sekarang, yang betul-betul kita miliki sekarang. Kemudian yang ketiga, masa yang akan datang ya. Masa yang akan datang ini sebenarnya masa yang akan datang ini belum jelas ya, belum menjadi milik kita. Jadi kalau yang sudah berlalu menjadi sejarah, kita tidak akan bisa kembali. Saat ini adalah waktu yang kita miliki. Yang akan datang itu belum tahu ya. Jangankan tahun depan gitu ya, bulan depan ya, pekan depan, besok, itu belum jelas. 1 jam setelah ini kita nggak tahu apakah itu betul-betul jadi milik kita atau bukan ya, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, hari ini, saat ini, maka jangan ditunda. Kita mau beramal ya sekarang, jangan tunggu besok. Kita mau beribadah ya sekarang. Apa yang bisa kita lakukan ibadah hari ini, saat ini, ya kita lakukan. Kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingat-ingat waktu yang lalu kok kita pernah berbuat salah, berbuat dosa. Kok nunggu besok esok bayar gitu bahasanya. Ya jangan seperti itu. Kita bisa tobat hari ini, tobat sekarang. Ya karena yang akan datang itu kita tidak tahu. Yang akan datang itu nggak ada yang bisa jamin besok saya masih hidup apa enggak kan gitu. Ya nggak ada yang bisa jamin. Ya. Maka gunakan apa yang
kita miliki, waktu yang kita miliki ya saat ini ya, untuk hal-hal yang baik, beribadah, ya, kemudian bertaubat, ya. Karena memang hidup ini sebagai seorang muslim, tujuan pertama kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bekal akhirat kita. Ya hablum minallah diperbaiki, walaupun tanpa meninggalkan hablum minannas. Ya, karena sebagai manusia yang itu adalah seorang hamba dan sebagai bahasanya makhluk sosial ini, kalau bisa ya kita harus berusaha untuk seimbang, ya, seimbang. Ya, hablum minallahnya ibadahnya baik, hablum minannasnya hubungan sosial dengan masyarakatnya ya, harus baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat Islam ini sebagai umat yang pertengahan. Dalam surat Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan telah kami jadikan kalian sebagai umat Islam ini sebagai umat yang pertengahan, ummatan wasatan. Yang menarik di sini ada satu bukti Al-Quran itu dalam mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan itu surat Al-Baqarah 143. Surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286 ya, 286. 286 itu dibagi dua berapa? 143. Allah meletakkan ayat itu ya, wakata dikeja'alna ummatan wasatan, tentang umat yang pertengahan itu pas di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ya, kata-kata wasatan itu betul-betul tengah, berbeda dengan wusta gitu ya. Kalau dalam bahasa ada istilah wusta. Wusta itu tengahnya nggak harus tengah-tengah banget gitu lah. Dan kalau dari sini sampai sini, ini juga tengah, ini juga tengah, ini juga tengah, ini juga tengah. Itu wusta. Tapi kalau wasatan itu pas tengah-tengah, dibagi. Makanya kita jalan hukum pasal wasatan. Jadi umat Islam itu memang umat yang pertengahan dalam agama. Tengah dalam agama artinya yang Yahudi Nasrani sebagai disebut dalam kalau tafsir surat Al-Fatihah itu sebagai yang yang maghdub ya, wa'udhulih gitu kan, ghairil maghdub yang alaihi wa'udhulih. Mereka adalah orang yang dimurkai dan yang sesat. Karena apa? Karena mereka maghdub dimurkai itu karena tahu ilmunya ya, tapi tidak mau mengamalkan, sehingga dimurkai. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Orang-orang Yahudi mereka tahu ilmunya, mereka bahkan kenal siapa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi, mereka tahu. Tapi karena tidak mengakui orang Arab itu sebagai umat terakhir, sehingga mereka menolak. Yang mereka inginkan itu adalah Nabi terakhir sebagai juru selamat, kalau bahasa mereka itu dari golongan mereka, orang-orang Bani Israil. Mereka mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran saja ada kok. Gimana? Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi mereka adalah umat yang terpilih. Jadi Nabi dan Rasul itu harusnya dari mereka. Dari 25 Nabi yang Allah turunkan, baru Nabi tidak hanya 25 ya, banyak sekali Nabi dan Rasul. Yang kita kenal ada 25 Nabi itu, yang 18 itu dari Bani Israil ya. Jadi yang mereka inginkan itu, Nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka. Maka juga dari golongan mereka tidak mau. Nah ini intinya adalah mereka itu orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau
mengamalkan. Berbeda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu nggak tahu ilmunya, tapi mengamalkan, beramal tanpa ilmu, akhirnya apa? Akibatnya sesat, boleh. Nah, umat Islam itu pertengahan. Nah, ini pertengahan umat Islam. Kemudian yang lain apa? Dalam agama, ya, kalau orang Yahudi itu mereka durhaka kepada Nabi. Berapa banyak sahabat Rasul yang apa? Didurhakai oleh orang-orang Yahudi, bahkan ada yang beberapa nabi yang dibunuh. Nah, itu kan durhaka. Kalau orang Nasrani, nabi dituhankan. Umat Islam tidak seperti itu. Nabi yang diperlakukan sebagaimana mestinya seorang nabi. Allah sebagai Tuhan yang diperlakukan sebagaimana mestinya seorang apa? Sebagai Tuhan. Ini pertengahan. Ya, kemudian yang lain, sekali pertengahan, seimbang dalam ibadah, seimbang dalam muamalah, dalam berakhlak dan sebagainya. Umat Islam ini Allah ciptakan sebagai umat yang pertengahan. Maka Bapak Ibu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada kita sebagai Muslim itu seharusnya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Allah ciptakan waktu, ya. Allah ciptakan hari, ya Allah ciptakan bulan, tahun, sebagainya. Ini salah satunya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran, khususnya bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bermuhasabah, ya, bermuhasabah. Karena kita kita tidak ada yang tahu. Di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id, bahwasanya pada suatu hari, suatu malam, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Yang kedua, "Ya Muhammad, wahbib man ahbabta fa innaka mufariq." Yang ketiga, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyubi." Kira-kira seperti artinya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyit, kamu nanti akan mati." Yang kedua, wahbib man ahbabta fa innaka mufariq, cintailah apapun siapapun yang kamu mau, tapi ingat, fa innaka mufariq, sungguhnya nanti kamu akan berpisah dengan. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, fa innaka mazyun, nanti kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Jadi ini perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW, tapi kita sebagai umatnya tentu wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang pada Rasul ya kita ambil, apa yang dilarang dicegah, ya maka kita tinggalkan. Maka walaupun itu adalah perkataan Jibril kepada Rasulullah, ini juga berlaku juga untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bahas satu persatu, pertama Jibril mengatakan, "Aish ma syi'ta innaka mayyit," hiduplah sesukamu, sungguhnya kita akan tinggal. Ini sebenarnya poinnya satu, ingat mati itu ya. Jadi tiga perkara ini, hiduplah sesukamu, kamu akan mati, cintailah apapun siapapun yang kamu mau, kamu akan berpisah, beramal sesukamu, kamu akan dibahas. Ini kan supaya kita ingat mati. Karena kalau kita sudah tahu kita nanti akan meninggal dunia, ya, maka pertanyaan kita sudah siapa kita dan bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu
pentingnya kita bermuhasabah. Dalam sebuah asar Umar bin Khattab mengatakan hasib anfusakum qabla tuhasib. Hisablah diri kalian sendiri, bermuhasabahlah kamu ketika di dunia sebelum nanti di akhirat akan dihisab. Umar bin Khattab itu kalau bermuhasabah enggak tahunan Pak, enggak setiap bulan ya, enggak nunggu setiap pekan, tapi Umar bin Khattab itu bermuhasabah setiap malam. Jadi setiap malam Umar bin Khattab itu bermuhasabah. Jadi kalau mau tidur, Umar bin Khattab itu selalu mengingat-ingat, sehari-hari ini saya sudah melakukan apa saja, dosa saya apa saja yang sudah saya lakukan, dosa kepada Allah itu apa saja, dosa kepada manusia apa saja. Ya kalau dia melakukan merasa hari ini saya melakukan maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat malam itu juga. Kalau dia merasa hari ini saya melakukan kesalahan kepada saudara saya sama manusia, maka dia punya azam, punya tekad, besok pagi kalau saya masih hidup gitu ya, saya pasti akan minta ridhonya, saya akan minta maaf sama dia. Ini buat ya. Maka dalam beberapa asar disebutkan Umar bin Khattab itu kalau siang itu semangatnya, ya, ketegasannya, keberanian luar biasa. Ibaratkan seperti apa? Macan lapangan gitu ya. Tapi kalau malam, Umar bin Khattab itu apa? Kerjanya nangis sampai di pipinya beliau itu disebutkan ada seperti apa? Sungai, bekas sungai yang mengalir. Jadi kalau malam kerjanya Umar bin Khattab itu nangis, menangis masa lalu. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab itu ketika sebelum masuk Islam, maka Rasulullah saja hampir dibunuh kan seperti itu. Tapi karena doanya Rasulullah SAW, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuknya di antara salah satu di antara dua umat. Ini yang masuk dalam umat. Ini Umar bin Khattab selalu bermuhasabah. Tinggal bagaimana kita mau meneladani orang-orang terdahulu, para salafus saleh, orang-orang soleh zaman dahulu atau tidak. Maka kalau kita sudah tahu ujung-ujungnya kita pasti akan meninggal, ujung-ujungnya kita pasti akan meninggalkan apa yang kita cintai, harta kita, rumah kita, apa yang kita miliki, atau meninggalkan siapapun yang kita cintai, keluarga kita dan sebagainya. Ya, maka pertanyaan kita juga, sudah siapkah kita dengan kematian yang itu datangnya kapan saja, dan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi ya, kalau yang terakhir wa'mal masyita fa innaka masyumi, beramalah apa sesukamu, nanti kamu akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, Allah akan melihatnya. Dan sekecil apapun keburukan, dosa yang pernah kita lakukan, itu juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari kali ini itu menjadi poin penting bagi kita. Ya, itu hanya momentum saja, ya. Momentum awal tahun, ya. Yang mungkin, ya, mungkin di antara kita cara untuk bermuhasabah. Mulai sekarang, ya, kita sering bermuhasabah. Tidak harus kalau awal tahun saja saya muhasabahnya, ya nggak seperti itu. Setiap hari bermuhasabah. Ya, setiap kita mau tidur bermuhasabah. Para ulama mengatakan bahwasanya tidur itu saudaranya kematian. Gak ada yang menjamin juga orang tidur itu nanti besok pagi bangun lagi. Ya. Nah, kalau ini
satu pengalaman pribadi ini sudah mau bisa memilih. Misalnya berapa menit? Jam 7 ya, sedikit ya. Ini pengalaman pribadi kan. Jadi saya dulu tinggal di pondok lama ya. 10 tahun atau berapa tahun ya. Saya tinggal di pondok. Biasa saya dengan kehidupan santri ya. Ini yang saya ingat, bahkan sampai sini kadang saya masih merasakan. Tapi saya merasakan pertama kali waktu di pondok, waktu di pesantren. Waktu itu saya sudah menjadi apa ya? Kalau di pondok itu kan jadi muslim gitu ya, yang bimbing santri. Gitu. Kalau malam gitu, kegiatan pesantren jam 10 itu kan sudah selesai. Kalau di pesantren jam 10 sudah selesai. Santri sudah disuruh masuk kamar ya. Karena dulu kalau di pesantren yang saya tempati itu apa namanya? Sholat tahajud itu kayak kewajiban gitu ya. Jam 3 harus bangun gitu kan. Jadi supaya santri ini jam 3 mudah dibangunkan, jam 10 malam itu harus masuk kamar tidur gitu. Jam 10 saya pun seperti itu. Setelah santri masuk semuanya, saya masuk kamar ya, masuk kamar muslim gitu ya. Masih sendiri, maksudnya saya belum menikah ya, saya tidurnya sama teman-teman sama muslim itu. Jam 10 masuk kamar, kalau saya dulu mau tidur itu kan lampu dimatikan, kemudian saya berbaring. Ya. Ini pertama kali dan teringat sekali sampai sekarang, dan sekarang saya masih nggak ada perasaan. Ketika mau tidur, tiba-tiba Pak, saya merasa takut sekali mau tidur Pak. Takut mau tidur. Apa yang saya lakukan? Kalau saya tidur malam ini, jangan-jangan besok pagi saya tidak bangun. Bekal apa yang akan saya pertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul-betul takut mau tidur Pak. Sampai nggak mau tidur betul, sampai jam 12 saya takut lah. Akhirnya jam 12 lebih, jam setengah 1 itu saya bangun. Bangun ya. Bagaimana yang saya inginkan Pak, kalau memang itu malam terakhir saya ingin apa? Mata saya gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah. Lisan saya gunakan untuk kebaikan, ibadah. Telinga saya, pendengaran saya gunakan untuk ibadah. Jasad saya gunakan terakhir kali untuk beribadah. Itu tengah malam saya bangun. Malam teman saya udah tidur biasa. Akhirnya saya ya bagaimana? Ya sholat, sahur dan sebagainya. Jam setengah 2 saya merasa ngantuk luar biasa. Jam setengah 2 saya ngantuk luar biasa. Akhirnya saya berbaring. Tapi kan saya takut jangan-jangan saya kalau udah tiduran kebangun lagi. Saya merasa belum siap dengan amal saya masih sedikit, dosa saya banyak. Saya nggak mau tidur. Tapi saya udah merasa ngantuk sekali. Hampir jam 2. Akhirnya saya ambil HP saya. Itu yang saya inginkan itu telinga saya digunakan untuk kebaikan. Saya mendengarkan vokal. Jadi tidur dalam keadaan mendengarkan Quran. Ya. Akhirnya tertidur ya. Mungkin saya tertidur sekitar jam 2 malam. Jam 3 saya mendengar alarm di HP saya. Bangun, saya bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah pagi ini saya masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jadi nggak ada yang bisa jamin. Jadi mohon maaf. Jadi biasanya ya di masyarakat kita mungkin ada orang yang kalau yang mungkin sudah orang-orang yang sudah paham gitu kan, mungkin tidak seperti itu, tapi kadang di masyarakat kita yang belum paham, kadang mau tidur saja malah kita musik atau apa gitu kan. Ini kita nggak ada yang tahu besok kita tertidur dalam kondisi apa gitu kan. Kondisi taat, kondisi beribadah, kondisi suci dan berwudu, apa dalam kondisi bermaksiat. Ya, maka usahakan setiap kita mau tidur muhasabah, setiap kita mau tidur dalam kondisi
berwudu. Setiap mau tidur kita apa istilahnya, urusan dunia itu lepaskan semua, lepaskan semua. Nah ya, muhasabah nanti beristighfar, bertaubat. Nah, ya, sehingga ketika nanti misalkan gitu kan, ya kita mungkin di sini kalau ditanya kamu kalau mau tidur terakhir kamu siapa, mau nggak ada yang siapa gitu kan, merasa amalnya sedikit, merasa dosanya banyak, kita nggak ada yang siap. Levelnya saya belum siap gitu kan. Kecuali kalau orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang memang yakin dengan amalnya dan sebagainya, itu mungkin siap ketika waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi level saya belum siap. Maka Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan waktu yang ada. Waktu yang ada ya saat ini, hari ini, untuk kebaikan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena muhasabah ini ya, orang yang selalu bermuhasabah ini adalah salah satu sifat dari di antara beberapa sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat surat Al-Hasr ayat 18. Ya, jadi orang yang bertakwa itu ya ketika dia bisa bermuhasabah. Kalau sudah bermuhasabah, dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memperbaiki amalnya, memperbaiki kehidupannya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dia pada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.